Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat pagi teman-teman yang di rumah. Gimana nih kabarnya? Semoga semuanya sehat dan senantiasa dalam penyertaan dan lindungan Tuhan Yang Maha Kasih. Perkenalkan, di sini saya Katarina Apriliati Saputri. Pada kesempatan kali ini saya akan memandu pada acara talkshow pada kali ini. Kali ini kita memiliki tema yang sangat luar biasa dan sangat menarik untuk dibahas nih teman-teman tentunya. Tema talkshow kita pada kali ini adalah memilih agama sesuai jati diri. Nah, kita juga memiliki dua narasumber yang sangat luar biasa juga tentunya. Yang pertama ada Kak Natael Bremana, di mana dia adalah seorang ketua dari unit kegiatan kerohanian Katolik Universitas Negeri Semarang, dan juga narasumber yang kedua ini adalah Romo Gregorius Sulisianto PR yang merupakan seorang romo di Paroki Roh Kudus Kebonarum, Keuskupan Agung Semarang. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita langsung memanggil narasumber kita yang pertama, yaitu Kak Natael Bremana. Untuk Kak Natael Bremana, silakan masuk. Halo Kak, gimana nih Kak kabarnya? Halo, kok aku banget ya kayaknya? Sehat banget sih aku. Sehat ya Kak ya. Oh, oke. Bahagia juga kan Kak? Bahagia sekali karena hari ini diundang bersama teman-teman dari Ketiga UNES untuk ngisi acara di Ketiga UNES. Wah, luar biasa. Sepertinya Kak Bram sudah sangat siap nih Kak untuk berbagi ilmu kepada kita semua yang di sini, dan juga untuk sama-sama belajar tentunya ya Kak ya. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama aja ya Kak ya. Langsung pertanyaan. Iya. Kita nggak basa-basi dulu nih. Apa ini? Kita basa-basi udah dulu lah gitu di mana? nggak suka basa-basi Nggak nih suka Kak. basa-basi ya. Oke. Kita langsung aja ya Kak ya. Menurut Kak Bram nih ya Pak, kaitan antara agama dengan jati diri itu seperti apa sih Kak? Ya jadi agama dan jati diri ya, berarti ini agak sedikit berat sih menurutku, karena ini sebenarnya sudah harus dibawakan oleh romo-romo sih. Sebenarnya aku sebagai seorang ketua ya dirasa hanya bisa memberikan sedikit lah. Mungkin sebelumnya juga aku minta maaf kalau misalkan jawabanku ini kurang memuaskan teman-teman semua yang menonton, tapi kurang lebih nanti apa yang aku berikan ke kalian bisa menjadikan dasar-dasarnya saja. Iya Kak. Sebelum kita menjelaskan mengenai kaitan antara agama dan jati diri, terlebih dahulu kita harus paham dan mengerti agama itu apa dan jati diri itu apa. Nah, jika kita berbicara agama, mungkin teman-teman juga paham bahwasanya agama itu adalah sebuah sistem yang mengatur kepercayaan kita tentang tata cara peribadatan kita kepada Tuhan. Nah, kemudian itu juga akan mengatur bagaimana hubungan kita dengan kehidupan sekitar kita, dengan tatanan kehidupannya antara manusia dengan tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Nah, kemudian juga mengenai jati diri itu apa? Jati diri itu adalah sebuah identitas atau ciri khas dari seseorang yang menandai bahwasanya oh dia ini itu gitu loh. Jadi supaya jauh lebih bisa dikenal oleh orang lain, maka dari itu orang memerlukan jati diri. Nah, kemudian bagaimana kaitannya antara agama dan jati diri itu sendiri? Sebenarnya jika teman-teman sadari dan bisa ngerti lah, maksudnya agama dan jati diri ini sangat berkaitan dan tidak bisa dipisahkan gitu loh, adalah satu kesatuan yang sama. Itu pandangan dari aku ya kan, karena apa? Karena melalui agama nantinya kita akan mencerminkan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama kita gitu loh. Kayak identitas apa yang ada dalam agama kita. Karena sekarang aku adalah seorang Katolik dan pasti aku cerminkan keluar, perilaku yang aku berikan keluar, jati diri ataupun identitas yang aku berikan keluar adalah jati diri yang memang ada dalam agama Katolik gitu loh. Seperti contoh, ketika kita berbicara mengenai agama Katolik, yaitu agama yang aku anut sekarang, ya dasarnya adalah kasih teman-teman. Dan yang membedakan kasih yang diberikan agama Katolik dengan agama yang lain adalah ada yang menarik menurut aku dalam agama Katolik ataupun ya agama Kristiani adalah kita memberikan kasih kepada mereka yang menganiaya kita gitu. Ya ada beberapa contoh-contoh ayat dalam Alkitab. Sebenarnya aku udah persiapkan, ini aku boleh baca nggak sih? Iya, Boleh, silakan. Aku boleh baca ya. Oke. Iya. Jadi teman-teman sebelumnya
aku mau izin buka HP untuk membacakan ayat-ayat yang sudah aku persiapkan gitu. Oke, mungkin teman-teman yang di rumah sana yang nonton ini dari kanal YouTube-nya OK3 bisa buka HP, atau mungkin kita bisa buka Katolik kita untuk teman-teman yang beragama Katolik, atau teman-teman yang Kristiani bisa buka kitabnya juga. Kita bisa buka Lukas 6 ayat 27 sampai 30. Oke, bentar ya. Ini agak sedikit lama nih prosesnya. Jadi nanti aku akan bacakan beberapa ayat yang memang nantinya akan menjadi dasar bahwasanya oh ternyata Katolik seperti ini gitu loh. Nah, cuman nantinya yang mempengaruhi jati diri itu kan bukan cuma agama ya. Iya, benar kita banget, tidak Kak. bisa pungkiri bahwasanya lingkungan kita pun akan mempengaruhi jati diri kita, bahwasanya orang tua kita pun akan mempengaruhi jati diri kita. Cuman agama ini adalah dasar menurutku yang nantinya akan mencerminkan oh bagaimana sih orang yang beragama Katolik itu gitu. Nah, ini akan kebacakan gitu teman-teman. Kita buka sama-sama. Udah kayak Pak Pendeta kayaknya. Oke, nggak apa-apa. Amin gitu ya kayak. Jangan lah. Perdiakon sih lebih baik. Lukas 6 ya, Lukas 6 ayatnya yang ke 27 sampai 30. Nah, ini jadi kemarin aku sempat mencari-cari tahu juga ya mengenai kasih yang memang diajarkan oleh Katolik itu sendiri. Tetapi kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihanilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Dan dari ayat ini tuh kita tahu bahwasanya ketika teman-teman ya beragama Katolik ya kita udah harus siap dengan konsekuensi yang memang ada di dalam jati diri agama Katolik itu sendiri gitu. Dan nanti itu akan kita cerminkan keluar dan akan menjadi teladan bahwasanya oh orang Katolik seperti ini gitu loh. Jadi kita bisa ambil contoh banyak ketika mungkin ada yang memusuhkan kita, ada yang tidak senang dengan diri kita, ada yang iri dengan diri kita, bukan sebaliknya kita harus membalas dia dengan hal yang sama gitu loh. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang berdosa gitu kan. Nah, ya sebaiknya kita mencerminkan hal yang baik kepada dia ya supaya ya teladan kekatolikan kita, jati diri Katolik kita itu sendiri tercermin dan dia melihat oh ternyata orang Katolik seperti ini gitu. Ya mungkin itu aja sih yang bisa aku jawab untuk pertanyaan nomor 1. Ini ada berapa pertanyaan kira-kira, Mbak? Ada banyak nih Kak. Iya, ada banyak nih. Oke teman-teman, jadi dari jawabannya Kak Bram untuk pertanyaan pertama tadi kita sama-sama tahu nih bahwa agama dengan jati diri itu sangat berkaitan erat ya Kak. Seperti aku dan dia. Kamu nih. Oke. Dan kita sebagai remaja Katolik ini khususnya diajarkan untuk melakukan segala sesuatunya dengan berlandaskan cinta kasih agar bisa menjadikan contoh untuk teman-teman kita yang lainnya begitu. Lanjut ke pertanyaan yang kedua nih ya Kak Bram. Penting nggak sih Kak sebenarnya memilih agama sesuai jati diri kita itu? Iya. Pertanyaan yang apa ya? Aku rasa cukup berat juga jawabannya sebagai seorang muda Katolik, karena sekarang kan kamu masih muda kan? Iya. Dan aku juga masih muda, mungkin masih proses mencari jati diri juga Kak. Sebenarnya. Iya. Cuman alangkah lebih baik ketika kita udah bisa menemukan jati diri di agama yang memang kita anut. Gitu. Nah, karena apa? Kembali ke pertanyaan tadi, penting nggak sih Kak memilih agama sesuai dengan jati diri? Jawabannya penting bagi orang yang memang percaya akan agama sebenarnya. Cuma yang menjadi menarik adalah aku sempat baca beberapa hasil riset. Kebanyakan orang-orang muda sekarang lebih tertarik dengan apa ya? Ya mereka tetap beragama, cuman mereka nggak melakukan kewajiban mereka sebagai orang beragama. Gitu. Iya, ya bisa dibilang semacam agnostik atau mungkin ateis, dan itu sudah mulai banyak sekarang digaungkan gitu. Dan
aku melihat juga berbagai macam riset di Instagram atau mungkin di Google gitu kan, dan apa ya, angka kemunduran bisa dibilang apa ya, semacam yang menganut agama Katolik dari tahun 2000 berapa ya sekarang, 2021, 2020, 2019 sampai tahun 2021 ini ya mengalami penurunan gitu. Cuman yang menarik di sini adalah ketika semakin sedikit, ya kan, semakin besar peluang kita masuk surga. Ya kan? Iya bener banget. Tapi nggak, itu opini aku aja ya kan. Nah, kembali ke pertanyaannya, penting nggak sih memilih agama? Penting banget, karena menurut aku diri agama yang orang itu anut, ya mungkin beberapa orang sudah bisa ngeklaim, seperti misalkan orang pergi ke gereja setiap minggu berpakaian rapi, pakai sepatu, meskipun nggak semua orang yang pakai sepatu dan berpakaian rapi pergi ke gereja, tapi paling tidak mungkin ini Katolik atau mungkin ini Kristen gitu. Apalagi hari Minggu ya kan, karena kebanyakan hari Minggu teman-teman kita ya tidur dan beristirahat di rumah, dengan kita kan beribadah kepada Tuhan. Dan ketika hari-hari biasa juga kita melihat teman-teman kita yang beragama Muslim setiap jam 6 sore ataupun jam 12 kan mereka selalu berpakaian yang mencerminkan jati diri agama yang dia anut gitu kan. Nah, maka dari itu sangat penting sekali ketika kita memilih agama sesuai dengan jati diri gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah diri apa yang orang-orang Buddha itu cari gitu loh. Nah, kenapa bisa pertanyaan seperti itu bisa muncul? Karena setiap agama aku rasa mengajarkan hal yang baik gitu kan. Iya benar. Semua agama ya mengajarkan hal yang baik kepada umatnya, saling mengasihi kepada sesama. Cuma nanti ada pembeda-pembedanya lagi dari masing-masing agamanya menurut tata cara ibadah agamanya sendiri-sendiri. Nah, tapi secara dasar bahwasanya yang aku tahu ketika orang beragama ya dia pasti baik. Nah, maka dari itu ketika teman-teman muda ataupun orang-orang muda yang mencari jati dirinya terlebih dahulu baru bisa memeluk agama, aku rasa ini akan sangat susah gitu loh. Kenapa? Karena ketika kita sebagai seorang manusia, hal dasar dan sifat dasar manusia kan adalah egois gitu kan, dan ya kita individual gitu kan. Nah, kemudian ketika ini kita samakan dengan jati diri yang mungkin ada dalam setiap agama, aku rasa akan sangat bertabrakan gitu loh. Nah, maka dari itu mungkin teman-teman juga kan banyak kan yang memang kalian beragama dari lahir karena memang bawaan dari orang tua kalian, atau mungkin kalian beragama karena memang kalian ada panggilan atau mungkin ada semacam mukjizat yang membuat kalian bisa menjadi agama A atau agama B dan lain sebagainya. Tapi pada dasarnya adalah ketika kita memilih jati diri terlebih dahulu kemudian kita baru memilih agama, aku rasa ini akan sangat menjadi pertimbangan yang sangat kompleks loh. Karena aku rasa semua agama kan sama, kita bilang semua agama mengajarkan hal yang baik. Cuman ketika kalian memilih jati diri dulu baru memilih agama, ini agak sedikit ribet gitu. Nah, kenapa nggak kita mempelajari terlebih dahulu agama yang sudah kita anut dari bawaan lahir kita? Setelah kita rasa bahwasanya ya agama ini adalah agama yang terbaik ataupun enggak, ya baru kita pelajari agama yang lain. Nah gitu kan, itu sebenarnya jauh lebih dewasa menurutku gitu kan. Dan kebanyakan juga ketika kita melihat berbagai macam kasus anak-anak muda yang mungkin bisa dibilang mereka kritis akan iman, entah mungkin karena pergaulan teman sekitar mereka, karena keseringan melihat media sosial yang terlalu ekstrim dan lain sebagainya, kan bisa menjadi mempengaruhi juga diri dia gitu loh, jadi goyang gitu. Karena maka dari itu kan ketika hal ini menimpa teman-teman muda semuanya, khususnya teman-teman Katolik ya kan, nah sudah seharusnya kita memperdalam terlebih dahulu aja mengenai agama yang sekarang kita anut gitu loh. Yang sangat kita sayangkan adalah kita belum memperdalam dan mengerti secara dasar atau mungkin mengerti benar-benar dengan agama yang kita anut sekarang, tapi kita sudah mau belajar agama yang memang kita belum pernah tahu sama sekali gitu loh. Atau bahkan kita hanya tahu dari teman kita, hanya tahu dari cerita-cerita orang lain, atau mungkin dari khotbah-khotbah para petinggi agama ya kan. Nah, artinya memang sangat penting bagi kita untuk mengkritisi hal itu tersendiri gitu loh. Karena kembali lagi jati diri itu sendiri, ya seorang akan menemukan jati dirinya ketika dia sudah memeluk agama yang dianut. Kalau dari aku seperti itu, penting banget jawabannya.
Oke, jadi kesimpulannya memilih agama sesuai jati diri itu sangat penting ya teman-teman, karena jati diri itu nantinya akan menjadi cerminan kita masing-masing untuk kemudian menentukan pilihan kita begitu. Dan setiap orang yang memilih agama itu adalah baik. Oke Kak, jadi tadi kan saya udah tanya banyak nih Kak, pertanyaan-pertanyaan dengan jawaban Kakak yang sangat luar biasa. Sekarang giliran Kak Bram nih untuk menceritakan pengalamannya. Ada nggak sih Kak tentang pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan tema kita pada kali ini gitu? Kalau ada, boleh nggak sih Kak cerita? Kalau nggak ada berarti nggak aku ceritain. Ada dong pastinya. Oke oke. Aku jadi maksa ya. Enggak, tapi memang ada. Iya, Sih. iya. Jadi memang ada sih. Katrina kan namanya. Iya. Ya, jadi memang ada pengalaman aku sendiri ya, sebenarnya bukan pengalaman tapi lebih ke arah refleksivitas diriku mengenai agama yang kuanut. Jadi ya karena aku Katolik dari lahir teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman yang nonton ada yang Katolik dari SD, atau mungkin Katolik dewasa, atau mungkin Katolik setelah menikah, atau mungkin memang banyaklah panggilan untuk menjadi seorang Katolik itu sendiri. Cuman ya menjadi unik dalam diriku adalah aku baru menemukan jati diri kekatolikanku semenjak aku menginjak bangku perkuliahan, teman-teman. Baru aja Kak. Baru aja. Jadi masih fresh banget nih. Ingatannya masih kuat banget, ya kan? Karena memang basic aku dari aku kecil sampai aku besar, ya aku hidup di lingkungan yang bisa dibilang non Katolik gitu loh. Bahkan di sekolah aku sendiri, aku sekolah swasta yang non Katolik, sekolah negeri yang jelas-jelas non Katolik banget, ya kan. Dari mulai SD, TK, SD, SMP dan SMA. Jadi dari SD, SMP dan SMA khususnya di 6 tahun itu aku belajar agama Protestan malah. Perkuliahannya. Cuma nilaiku bagus. 95 karena kebetulan gurunya saudara aku. Oh, kebetulan berarti. Jadi selama kurang lebih 6 tahun itu aku belajar agama Protestan dan tidak sedikit pun menggoyahkan imanku ya untuk beragama Katolik gitu. Nah, puji Tuhannya di awal kuliah ketika aku join bersama teman-teman UK3, disinilah pertama kali aku mengkritisi bahwasanya agama Katolik itu seperti apa gitu loh. Nah, apa sih yang menjadi minat dalam agama Katolik gitu? Ya jika sebagai seorang anak muda mungkin kita merasakan bahwasanya agama Katolik adalah monoton dan membosankan. Cuman di sisi lain ketika kita mencari tahu agama Katolik itu jauh lebih menarik menurutku untuk kita pelajari kan. Karena aku jurusannya ilmu sejarah juga. Berbagai macam perjalanan panjang sejarah kekatolikan itu sendiri kan menggambarkan bahwasanya sampai sekarang Katolik itu masih ada. Ini sangat luar biasa dan ini karena berkat dari Tuhan menurutku. Karena ya sejarah Katolik itu sendiri pernah mengalami sejarah kelam dan masa itu memang bisa dibilang ya apa ya, karunia Tuhan bahwasanya agama Katolik adalah agama yang memang langsung dari Yesus Kristus gitu ya. Kalau dari Katekismus Gereja Katolik itu yang aku baca. Nah jadi karena rasa pingin tahu mengenai ajaran Katolik itu sendiri, ya aku mencari tahu melalui Romo, melalui media sosial, dan juga yang terpenting adalah melalui Katekismus Gereja Katolik. Nah kalau teman-teman paham dan mungkin pernah membaca Katekismus Gereja Katolik itu sendiri, aku rasa di sana banyak sekali dasar-dasar mengenai kenapa kita harus ke Bapa Kami, mengapa kita mempunyai 3 dasar yang harus kita percaya dalam ajaran kekatolikan itu sendiri. Kan ada tradisi suci, ada kitab suci, dan magisterium kan. Jadi dasar ini yang mungkin nantinya akan menguatkan teman-teman, oh ternyata alasannya seperti itu. Kemudian juga mengenai Tritunggal dan lain sebagainya itu dijelaskan semua dalam situ. Nah dari apa yang aku baca dan apa yang aku pengen tahu, kemudian ini yang menguatkan imanku bahwasanya Katolik itu menarik men, dan bahwasanya kita nggak harus berbicara mengenai yang enjoy yang asik-asik, tapi ada hal yang jauh lebih penting dari hal itu yang bisa membuka pikiran kita secara lebih fresh gitu loh. Dan penjelasan dalam Katekismus Gereja Katolik itu sendiri adalah jelas menurutku itu. Karena kan dalam Alkitab sendiri tertulis ya kan, ada yang
apa ya, aku lupa ayatnya. Nanti aku ini deh, aku searching dulu nanti ya. Jadi yang terpenting adalah ada beberapa dalam kitab suci yang mungkin tidak tertulis gitu. Dan yang tidak tertulis itu adalah menurutku tradisi yang dipercaya oleh kita umat Katolik gitu kan. Karena kan kita percaya adanya tradisi suci, adanya kitab suci dan magisterium kan. Nah, adanya kitab suci pun aku rasa ya karena adanya tradisi itu sendiri yang lama-kelamaan dilakukan, lama-kelamaan menjadi sebuah kebiasaan, dan ini dibukukan dan dituliskan dan menjadilah sebuah kitab suci. Nah, logikanya kan seperti itu, alurnya nih. Dan kemudian juga magisterium ini adalah sebuah interpretasi dari kedua itu tersebut, dari tradisi suci dan kitab suci. Nah, karena kepengen tahuan mengenai agama Katolik, aku jadi tahu nih dasarnya itu apa. Kemudian juga mengenai Tritunggal, mengenai hal-hal lain yang memang terkadang kita lakukan tapi kita nggak tahunya artinya apa. Nah, mungkin penting juga nih, masukan juga mungkin ya, mungkin buat orang-orang muda yang mungkin khususnya anak-anak Katolik, anak di SD atau mungkin SMA-nya yang sekolah di sekolah Katolik dan mereka sudah jauh lebih paham mengenai apa yang aku sampaikan sekarang. Ya, aku rasa aku merasa beruntung ketika aku sadar sekarang, artinya aku nggak mudah lupa gitu loh. Karena mungkin kalau zamannya SD atau mungkin SMP kita hanya mendengarkan saja gitu. Iya, Tapi kemungkinan sudah lupa. tapi ketika kita ini mencari tahu sendiri dan mengkritisi sendiri, kita akan dapat banyak manfaat gitu loh. Dan kemudian juga ini akan kita bisa berikan ke orang-orang yang di sekitar kita, khususnya ya teman-teman atau kita itu sendiri. Nah, ya mungkin itu sih pengalaman yang bisa aku ceritakan, dan ya masih fresh banget lah, masih tiga setengah tahun kebelakangan aku mencari jati diri seorang anak muda Katolik itu seperti apa gitu. Ya meskipun dalam kehidupanku sehari-hari belum 100% mencerminkan jati diri Katolikan itu sendiri gitu kan. Karena aku rasa itu adalah bagian dari proses sih, supaya kita juga jauh lebih baik ke depannya. Dan juga yang terpenting adalah ketika teman-teman muda Katolik semuanya mencari jati diri kekatolikan kalian, atau mungkin mencari jati diri kalian, coba untuk baca itu tadi Katekismus Gereja Katolik. Aku sebenarnya baru tahu semenjak aku kuliah loh, jujur. Sebelumnya aku nggak tahu, karena memang ya paling ke gereja cuman ikut acara-acara yang hepan-hepan doang dan yang asik-asik doang gitu loh. Nah, tapi hal seperti itu yang sebenarnya penting tapi kita nggak tahu, karena memang dasar dari semua yang kita lakukan setiap hari, baik itu angelus, baik itu doa pagi dan lain sebagainya lah dalam kehidupan beragama Katolik itu sendiri, itu ada di situ. Dan teman-teman akan tahu, oh ternyata alasannya ini. Nanti pun ada rujukan ayatnya loh teman-teman, dan yang menarik itu ada rujukan ayatnya, dan itu yang membuatku merasa wah anjir, ternyata Katolik itu menarik dan keren. Tepuk tangan dulu. Wih, oke, sangat luar biasa nih pengalamannya Kak Abram, di mana Kak Abram juga ternyata baru saja menemukan jati dirinya nih teman-teman. Sangat tidak disangka bahwa dulu Kak Abram juga sempat bersekolah di sekolah non Katolik ya Kak. Itu sangat luar biasa sekali. Sekolah negeri. Iya, itu sangat luar biasa karena bisa mempertahankan imannya hingga saat ini. Yang perlu digarisbawahi adalah menjadi Katolik itu unik dan menarik. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Kak. Ini pertanyaannya sebenarnya berkaitan dengan jawaban Kak Abram yang tadi nih. Bagaimana cara kita umat Katolik, khususnya kaum muda Katolik, meyakinkan diri kita tentang pilihan agama kita pada saat ini? Oke. Ya, ini mungkin untuk teman-teman orang muda Katolik OMK ya, yang ada di seluruh Indonesia, karena ini ada di YouTube-nya UKT. Siapa tahu ini bisa menjadi booming. Ya, jadi untuk teman-teman muda Katolik semuanya yang mungkin sekarang berada dalam fase aman atau mungkin nyaman dengan agama Katolik, pertahankan. Di sisi lain kalian juga harus menambah ilmu pengetahuan kalian tentang agama Katolik itu sendiri, ya melalui kegiatan-kegiatan yang ada di gereja Katolik, atau mungkin kalian mencari gereja Katolik sendiri sesuai dengan yang kalian inginkan seperti apa gitu loh. Banyak cara teman-teman. Dan kemudian juga untuk teman-teman yang berada dalam fase bingung
dan bahwasanya kritis akan iman lah, bisa dibilang kayak dia kayak apa ya, bisa dibilang kayak pas aku mungkin pas zaman SMA dan SMP gitu loh. Ya sebenarnya ke gereja, cuman ya kita nggak tahu nih maknanya kita ke gereja itu apa, atau mungkin kita nggak tahu tujuan kita ke gereja itu apa gitu loh, karena memang menjadi sebuah kebiasaan. Nah karena itu hal menjadi sebuah kebiasaan karena apa? Karena ketidaktahuan kita yang pertama kan itu, dan karena ketidaktahuan kita yang membuat kita merasa malas dan enggan untuk berkunjung lagi. Nah tapi yang menjadi menarik adalah ketika kita berusaha untuk mencari tahu kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di gereja Katolik gitu kan, seperti contohnya Angelus ini kenapa dan lain sebagainya, kemudian juga perayaan Ekaristis setiap hari Sabtu dan Minggu itu kenapa alasannya, kemudian juga banyak banget sebenarnya yang bisa kalian dapatkan dalam katekismus gereja Katolik itu sendiri, dan itu nantinya akan jauh lebih menguatkan kalian tentang iman kalian kepada ya Tuhan kita melalui gereja Katolik itu sendiri. Kemudian juga yang paling menarik adalah ya kenapa alasannya nanti akan secara lebih merinci sih mungkin kalau kalian karena kan ini yang menjadi apa ya, isu penggorengan lah. Ini sudah menjadi lama banget pembahasannya kayak kenapa sih Katolik nyembah Bunda Maria, dan katanya mereka yang tidak mengenal kita kan seperti itu. Iya. Nah kalau teman-teman baca katekismus gereja Katolik, kalian akan dapatkan jawabannya di situ. Kalian coba cari aja katekismus gereja Katolik tentang itu tadi, tentang kenapa kita harus menghormati Bunda Maria. Nanti kan kalian mendapatkan jawabannya di situ, dan banyak hal-hal juga mengenai pertanyaan-pertanyaan yang kadang sering kita dengarkan dari teman-teman kita yang mau mengenal, ya nggak mau mengenal sih, lebih tepatnya apa ya, kayak mereka bingung nih bedanya Katolik dengan Protestan itu apa. Nah dalam katekismus gereja Katolik kita bisa tahu alasannya kenapa gitu loh, perbedaan ininya, sejarahnya seperti apa. Nah itu yang menjadi unik dan menarik menurutku. Nah karena kebanyakan kita sekarang adalah kita kadang ditimpa pertanyaan-pertanyaan sepele kan, seperti contoh tadi yang aku bilang ke teman-teman semua, kenapa kita menyembah Bunda Maria, ya kita nggak menyembah ya kan, tapi melalui pertanyaan itu yang nantinya menjadi goyah iman kita gitu loh, yang kita menjadi kayak wih iya anjir, gue nggak bisa ngejelasin berarti gue nggak beriman. Sebenarnya bukan itu sih patokan kita beriman apa enggak, bukan karena kita bisa menjelaskan iman kita kepada orang yang baru gitu loh, kepada teman kita gitu kan, tapi yang lebih terpenting adalah ya iman kita kepada Tuhan. Nah maka dari itu kan supaya teman-teman jauh lebih dikuatkan dan merasa yakin bahwasanya agama kita adalah agama pilihan yang tepat, coba untuk perdalam lagi ajaran Katolikan yang sekarang kita pelajari. Dan buat teman-teman yang sekarang berada dalam zona nyaman atau mungkin aman dalam agama Katolik, ya udah tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Aku rasa mungkin harus tetap ditumbuhkan dan tetap dipupuk sih, karena ketika kita berada dalam zona nyaman dan aman, ini juga agak sedikit apa ya, gampang dan mudah sangat digoyangkan gitu loh. Nah harapannya karena memang kita sebagai orang muda Katolik yang dimana secara emosional masih labil dan ya masih sering bimbang lah, kadangnya ke kiri, kadangnya ke kanan. Nah harapannya kita tahu akan kelemahan kita ini, akan kelabilan kita, sehingga kita mencari penopang, sehingga kita mencari kekuatan kita supaya ketika ada hal-hal yang memang di jalan kita tidak tahu apapun itu, kita bisa tetap terobos aja lah mang gitu kan, kita bisa tetap paling kita di event ya kan. Kalau kita bisa lawan sih jangan ya kan, karena basic ajaran Katolik kan adalah kasihanilah musuhmu, udah musuhmu lu yang dikasihani. Iya. Dan kalau kamu menusuk aku, Tetap mengasihi aku. Iya gitu. Yang unik juga Paus Yohanes berapa itu aku lupa, yang mau ditembak gitu loh, dan kemudian beliau malah mengasihi orang yang menembak dia, bahkan sekarang orang jadi Katolik gitu. Yang menarik itu perilaku-perilaku seperti itu yang harus kita contohkan mungkin ke depannya. Sudah banyak contoh-contoh yang konkret dan nyata dari para rasul, para santo dan santa yang ada dalam gereja Katolik itu sendiri, yang bisa menjadi cerminan kita dan gambaran kita, oh ternyata hidup menggereja itu asik gitu. Nah, dan kita sebagai orang muda Katolik mungkin ya itu tadi jauh lebih kritis dan memperdalam iman Katolik, supaya ketika kita berada di luar, perilaku kita yang iman Katolik itu bisa mencerminkan kepada teman-teman di sekitar. Dan ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang sepele atau mungkin tantangan masuk dalam kita bisa
ngedeliver itu dengan ilmu yang kita punya, teman-teman. Dari jawaban yang telah diberikan Kak Bram tadi, kita sama-sama tahu dan bisa menarik kesimpulan bahwa memilih agama sesuai jati diri itu sangat penting. Namun, jangan sampai ketika teman-teman berproses untuk mencari jati dirinya, teman-teman itu tergoyahkan. Jangan sampai teman-teman menjadi salah satu domba yang hilang. Lebih baik teman-teman itu mencari domba-domba yang hilang itu. Jangan sampai menjadi salah satunya begitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tapi kali ini yang menjawab pertanyaan itu narasumber kita yang kedua nih teman-teman, yaitu Romo Gregorius Sulistianto PR. Oke, untuk pertanyaannya, mengapa sih Romo orang itu pindah agama? Kalau berbicara tentang, kalau ditanya boleh nggak toh orang pindah agama, jawabannya tidak mudah untuk dijawab boleh dan tidak. Tetapi fenomena itu terjadi di antara kita dengan alasan yang macam-macam. Kalau kita cermati, sekarang sudah ada banyak channel-channel YouTube yang menayangkan peristiwa-peristiwa kesaksian-kesaksian orang yang pindah agama. Baik seorang Kristen jadi mu'alaf, orang Katolik jadi mu'alaf atau pindah ke gereja lain, atau juga mu'alaf Hindu, Buddha pindah menjadi anggota gereja Katolik. Semuanya itu sebuah kenyataan yang hanya kita bisa terima bahwa nyatanya ada orang yang pindah agama. Tapi kita masih bisa bertanya sebenarnya. Kalau saya ditanya, Romo sebenarnya apa toh yang membuat orang Indonesia atau di antara kita itu seringkali pindah agama? Dalam kesempatan yang pernah saya alami, orang pindah agama itu dengan berbagai alasan. Alasan pertama yang paling sering adalah karena mau menikah. Ini alasan yang sangat pasti. Daripada nggak jadi nikah, umurnya sudah semakin tua, takut jodohnya nanti pindah ke lain hati, atau alasan-alasan yang lain. Kemudian karena sudah didesak oleh orang tua yang pengen segera punya cucu, membuat kemudian menikah, bahkan ketika harus pindah agama. Pindah agama dalam tanda kutip itu hanya supaya bisa ijab kabul. Habis acara beberapa hari kemudian dia balik ke agamanya yang lama. Ada yang melakukan seperti itu, baik orang Katolik menjadi mu'alaf maupun mu'alaf menikah secara Katolik, kemudian sesudah selesai menikah kemudian kembali ke agamanya yang lain. Jadi pindah hanya untuk memenuhi formal supaya bisa menikah. Alasan berikutnya selain karena dituntut untuk menikah, alasan yang kedua yang mungkin terjadi, yang bisa terjadi adalah karena kemiskinan. Ada sebuah penelitian kecil-kecilan yang juga pernah dibuat di Queen's University Belfast oleh Thomas Swan. Dia menyatakan bahwa salah satu alasan orang pindah agama adalah karena kemiskinan. Miskin ternyata bisa membuat orang menjadi lebih religius, lebih punya waktu untuk berdoa. Mereka lebih sering berdoa karena tekanan takdir.
doa menjadi sarana untuk merasa aman, dan agama menawarkan hal itu. Oleh sebab itu, ada orang-orang yang merasa bahwa dengan menerima agama yang baru, dia merasa lebih nyaman. Apalagi kemudian masih dibumbui, nanti kalau kamu pindah ke agama ini, anakmu akan kami sekolahkan, kebutuhan ekonomimu akan kami jamin. Kadang-kadang iming-iming kesejahteraan ini membuat orang juga pindah agama. Alasan ketiga yang mungkin terjadi adalah rasa takut menjelang ajal. Ada sebuah peristiwa kecil seperti ini terjadi di sebuah desa. Ada seorang ibu yang kemudian datang kepada saya. Dia menyatakan, "Romo, saya mau pindah agama, saya mau menjadi muslim." Ketika saya tanya, "Loh, kenapa ibu kok mau menjadi muslim?" "Anak-anak saya semua sudah muslim, Romo. Nanti kalau saya meninggal, nanti anak-anak saya nggak mendoakan saya secara Katolik. Nanti saya nggak bisa masuk surga. Maka lebih baik saya menjadi Islam supaya anak-anak saya bisa memasukkan saya ke surga dengan doa-doa mereka. Karena anak saya yakin bahwa dengan agamanya yang baru, dia bisa membawa saya kepada surga." Itu alasan berikutnya, bahwa seseorang takut karena anaknya sudah menjadi muslim, dia takut nanti ketika ajal tiba, siapa yang akan mendoakan dia kalau anak-anaknya sendiri sudah tidak Katolik. Alasan keempat yang berhubungan dengan alasan kedua adalah takut tidak bisa masuk surga. Surga dan neraka menjadi alasan orang untuk pindah agama. Pernah terjadi sebuah kisah seperti ini. Ada seorang anak yang sejak kecil dia tinggal pergi bapaknya. Ia tidak pernah mendapatkan pelajaran agama baik dari bapaknya atau ibunya. Ia mencari sendiri agama yang harus dia pilih, karena toh di Indonesia itu orang harus beragama. Di KTP tertulis agama. Dan ketika mau sekolah juga akan ditanya agamanya apa supaya bisa ikut pendidikan agama. Orang menjadi gelisah, takut nanti bisa nggak masuk surga kalau tidak beragama. Apalagi ketika kemudian diiming-imingi, kamu kalau masuk agama ini, kamu pasti masuk surga. Kamu tinggal melakukan amal yang baik, tinggal melakukan ibadah, maka nanti apapun perbuatan baikmu akan dihitung sebagai amal, dan itu akan masuk surga. Dengan rajin beribadah, dengan rajin beramal, kemudian dijamin orang masuk surga. Itu pula yang bisa membuat orang pindah agama, karena jaminan masuk surga dari pemuka agama. Alasan kelima yang bisa muncul itu ini. Dia merasa nyaman dengan agamanya yang baru karena dia telah dikecewakan di agamanya yang lama. Mungkin dia pernah konflik dengan seorang imam atau pengurus gereja, atau dia pernah konflik dengan pemimpin agamanya, ustadz. Kemudian dia kecewa dengan orang dalam agamanya. Juga bisa karena dia kecewa dari putus cinta. Setiap kali pacaran dia ditinggalkan, juga oleh teman seiman. Dan ini membuat juga orang bisa pindah agama, karena dia dikecewakan oleh teman-teman saudari-saudara seiman, dan dia merasa
butuh tempat lain yang menampung dirinya dan mengerti perasaannya. Sehingga orang bisa pindah agama karena pernah punya pengalaman kecewa dalam agama sebelumnya. Ada salah satu tokoh mengatakan, rasa bosan membukakan jalan untuk mencari peran. Dan kemudian orang keluar dari zona nyaman. Alasan yang keenam yang bisa muncul orang untuk pindah agama adalah ketika dia berdoa, doanya nggak segera dikabulkan. Dan itu membuat orang frustasi. Orang kemudian berpikir, jangan-jangan di agama ini doa tidak akan dikabulkan. Sementara kemudian ada orang lain yang kemudian menawarkan, kamu kalau di agama ini, kamu bisa doamu dikabulkan asal kamu melakukan ini, memberikan sumbangan ini, melakukan itu, maka doamu pasti dikabulkan. Dilalah, pas sudah pindah agama, doanya dikabulkan. Sebagai contoh, ada seorang bapak yang kemudian dalam sebuah kesaksian dia menyatakan, dulu ketika saya Katolik, usaha saya itu macet, nggak berkembang. Tapi ketika saya sudah menjadi Muslim, wah, toko saya sekarang maju, semakin berkembang. Itu salah satu, bahwa doanya merasa dikabulkan ketika dia pindah agama. Dan itu membuat dia semakin yakin bahwa pilihannya itu benar. Orang pindah agama juga bisa karena alasan ketujuh ini, tertarik sejarah agama tertentu. Orang kadang-kala menjadi berdasarkan gumun, pindah agama karena gumun dengan sejarah agama itu, sehingga akhirnya orang ketika melihat kesaksian, tidak melihat kesaksian tapi membaca sejarah tumbuhnya agama, dan ia memutuskan untuk pindah agama karena dia sangat tertarik dengan agama yang baru. Alasan kedelapan yang bisa muncul adalah karena asuhan nenek. Sehingga seringkali orang beragama itu hanya karena warisan. Sehingga dia tidak menyadari dirinya sendiri, tidak sampai memiliki iman itu sebagai miliknya, agama itu menjadi miliknya. Dia hanya merasa diwarisi agama, tetapi dia sendiri tidak pernah punya keyakinan terhadap agama itu. Alasan kesembilan yang mungkin terjadi adalah orang pindah agama karena rasa penasaran. Salah satu contoh, seorang artis bernama Marcel Ciaran. Dia pernah menjadi seorang Kristen, kemudian dia pindah menjadi seorang Buddhis, dan akhirnya dia menjadi Islam. Mungkin orang akan mengatakan orang ini kok hobi pindah agama. Tetapi ketika dia ditanya, kenapa dia pindah-pindah agama? Karena dia menyatakan begini, saya itu tipe pencari dan mencari. Pencarian spiritual saya itu menyangkut bagaimana saya berhubungan dengan Tuhan, berhubungan dengan Yang Maha Kuasa secara pribadi. Ada saatnya saya begitu menikmati ketika saya menjadi seorang Kristen. Tapi ada saatnya saya merasa kering, dan kemudian saya menemukan meditasi-meditasi orang Buddha itu membuat saya dekat dengan Tuhan. Tetapi ada saat yang lain saya menemukan bahwa ajaran Islam itu membuat saya menjadi tenang. Itu salah satu alasan, karena dia penasaran terhadap agama-agama lain. Alasan yang paling mungkin yang lain adalah karena pengen terkenal. Di Indonesia ini kita bisa melihat dan mendengar
khususnya dari channel-channel YouTube. Yang kemudian ada seorang Kristen menjadi mualaf dan kemudian tampil di YouTube, kemudian menjelek-jelekkan agamanya yang lama, baik yang Kristen jadi Muslim atau mualaf, atau yang mualaf menjadi Kristen. Seringkali orang pindah agama karena pengen menjadi terkenal, pengen mendapatkan pengikut, apalagi dalam masa pandemi ini. Ketika orang pindah agama, kemudian dia masuk channel YouTube dan kemudian dia dipanggil kemana-mana karena dia memberi kesaksian bahwa ia telah pindah agama. Apalagi kalau dibumbu-bumbui pengakuan bahwa misalnya dia dulu seorang suster, dia dulu seorang imam, dia dulu seorang pendeta. Bahkan ada yang kemudian pernah dalam salah satu kesaksian dia mengaku anak seorang kardinal. Dan itulah beberapa alasan kenapa orang pindah agama. Nah, kemudian jadi pertanyaan, apakah ada di antara Bapak Ibu, saudari-saudara yang kemudian pernah gelisah hatinya dan kemudian mulai berpikir, oh tampaknya menjadi seorang Kristen ini belum yang terbaik. Atau kemudian bertanya, jangan-jangan saya itu salah. Jangan-jangan iman saya ini tidak mengantar saya pada surga. Nah, itu kira-kira alasan-alasan orang kemudian pindah agama, baik dari seorang Kristen atau Katolik pindah menjadi Muslim, ataupun dari seorang Muslim, seorang Hindu, atau Buddhis, atau Konghucu yang kemudian pindah ke agama Kristen atau Katolik. Sementara itu jawaban saya mengapa orang pindah agama. Nah, dari jawaban Romo tadi kita jadi tahu nih teman-teman apa saja penyebab-penyebab dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi orang-orang itu pindah agama nih ya Kak. Kita menjadi semakin tahu nih di antaranya ada orang yang ingin menikah lalu mereka pindah agama, dikecewakan karena doanya itu tidak kunjung dijawab oleh Tuhan, atau karena faktor asuhan dari nenek atau kakeknya begitu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Apa sih tanggapan gereja tentang pindah agama ini, Romo? Tentu saja gereja berduka kalau ada di antara umatnya yang memutuskan untuk pindah agama, baik secara publik ataupun secara sembunyi-sembunyi. Gereja merasa berduka kalau ada di antara umatnya, ada di antara domba gembalaannya kemudian keluar dari kandang domba Tuhan Yesus. Tetapi rasanya gereja tidak hanya cukup berhenti dengan kecewa. Apalagi tadi kita sudah tahu bahwa alasan orang pindah agama itu bisa sangat beraneka ragam. Dan gereja berduka kalau ada di antara umatnya yang pindah agama. Baik yang tadi saya katakan, baik yang secara publik. Secara publik itu artinya dia mengucapkan syahadat dengan agama lain, dengan syahadatnya agama lain di hadapan publik. Misalnya seorang Katolik menjadi Muslim, dia di hadapan ustadz atau di hadapan sebuah pengajian tertentu, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Orang-orang seperti itulah yang kemudian disebut sebagai secara publik pindah agama. Dia secara sadar dan secara jelas menyatakan diri di hadapan umum
bahwa sekarang dia tidak beragama Katolik lagi, dan kemudian dia memeluk agama yang lain. Demikian pula kalau dia pindah menjadi Kristen, menjadi Buddha, menjadi Hindu ataupun Konghucu, menyatakan diri secara publik dengan mengucapkan syahadat, mengucapkan rumusan iman menurut agama yang lain. Tetapi di sisi yang lain ada yang pindah agamanya itu sembunyi-sembunyi. Biasanya karena alasan perkawinan, karena alasan mau mencari pekerjaan, alasan-alasan yang tadi. Ada yang kemudian dia pindah tapi sembunyi-sembunyi. Dia tidak menyatakan secara publik, tidak membuat tulisan dengan ditandatangani di atas meterai bahwa dia menyatakan pindah agama dan telah mengucapkan syahadat tertentu. Ada yang hanya mengatakan, aku saiki sudah tidak Katolik lagi. Atau bahkan ada yang menyatakan saya tidak beragama lagi. Itu sebuah realita. Jelas gereja berduka kalau terjadi hal itu. Lantas apa yang harus dibuat ketika ada di antara kita itu ternyata memilih baik secara publik atau secara sembunyi-sembunyi pindah agama? Langkah yang selalu bisa kita lakukan adalah dalam bahasa Jawa itu ngarohke. Gereja punya tanggung jawab ngarohke, menyapa orang-orang yang sudah pindah agama itu. Karena setiap orang tua, setiap keluarga Katolik, ketika ada anaknya, ketika ada cucunya yang kemudian pindah agama dari agama Katolik ke agama yang lain, pasti sedih, pasti berduka. Tetapi kita tidak cukup berhenti pada pengalaman sedih, pengalaman berduka, apalagi masih dirasani orang lain, dianggap tidak bisa mendidik anak sehingga anaknya kemudian pindah agama. Kita tidak cukup kecewa, tidak cukup berhenti pada kekecewaan, perasaan sedih karena ada di antara umat, ada di antara keluarga, ada di antara anaknya yang pindah agama. Kalau hanya sedih, tidak ada gunanya. Kita harus terus-menerus ikut menjaga agar umat itu suatu ketika ingat kembali bahwa ia telah menjadi milik Allah. Dia telah menjadi anak Allah dan ahli waris kerajaan surga. Inilah yang kemudian harus selalu dipegang teguh. Kita harus mengusahakan terus-menerus menyapa orang-orang itu, mengingatkan orang-orang itu dengan tak jemu-jemunya. Bahkan ketika sapaan kita, ketika teguran kita, itu tidak digapai, tidak dianggap, hanya dicuekin saja. Kita tetap melakukan terus-menerus. Karena itu tanggung jawab gereja. Apalagi Bapak Uskup kita mengambil sebuah moto, mencari dan menyelamatkan. Bagian inilah yang sebenarnya jadi tanggung jawab kita sebagai anggota gereja, khususnya Keuskupan Agung Semarang. Bersama Bapak Uskup kita meyakinkan diri bahwa ketika ada domba-domba yang hilang, kita tanggung jawabnya mencari dan kemudian menyelamatkan. Caranya bagaimana? Caranya kembali kepada yang bagian awal tadi, yaitu ketika kita tahu bahwa ada di antara teman kita, saudara kita, anak atau cucu kita yang memilih pindah agama dengan alasan-alasan yang tadi, kita tetap menganggap mereka menjadi keluarga kerajaan Allah. Itu yang harus kita buat terus-menerus. Sambil terus-menerus pasti berdoa supaya saudari atau saudara kita, anak atau kerabat kita kemudian suatu ketika disentuh oleh Allah sendiri melalui cinta kita yang senantiasa menyapa, cinta kita yang senantiasa gape, memperhatikan. Semoga suatu saat saudari-saudara kita yang telah memutuskan pindah agama kemudian suatu ketika kembali. Entah kembalinya ketika menjelang ajal
atau kembalinya ketika sudah menjadi tua, kita sangat bersyukur. Kalau ada di antara umat yang telah pindah agama, kemudian karena doa-doa kita sebagai gereja, sapaan-sapaan kasih kita sebagai anggota gereja, orang-orang itu kembali ke pangkuan gereja, kembali ke dalam pelukan Tuhan Yesus pada waktunya. Kita hanya diajak untuk tidak jemu-jemunya, tidak henti-hentinya menyapa mereka, merangkul mereka, supaya mereka tetap merasa bahwa mereka adalah masih anggota keluarga kerajaan Allah. Mereka masih anggota gereja. Karena apa? Karena baptisan itu sekali untuk seumur hidup. Itulah jawaban saya. Kalau ditanya tanggapan gereja tentang umat yang pindah agama apa? Tanggung jawab gereja adalah menjaga, mencari, dan menyelamatkan agar mereka yang pindah agama itu tetap merasa bahwa mereka anggota gereja, anggota kerajaan Allah. Itu jawaban saya tentang tanggapan gereja tentang umat yang pindah agama. Dari jawaban Romo tadi, kita sama-sama tahu nih ya Kak Bram ya, kalau tanggapan gereja tentang umat yang pindah agama itu tentunya gereja itu berduka. Gimana sih gereja tidak berduka kalau salah satu dombanya itu meninggalkan gereja dan entah gitu kemana gitu kan? Pasti gereja itu berduka. Namun gereja itu tidak berhenti pada kondisi berduka saja teman-teman. Namun gereja juga memiliki tanggung jawab yang lebih untuk kembali menarik dan mencari domba-domba yang hilang itu. Kemudian syukur-syukur dia itu bisa kembali lagi kepada ajaran gereja tentunya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga nih Romo. Apakah konsekuensi orang Katolik yang pindah agama? Pertanyaan ketiga yang tadi ditanyakan kepada saya. Kamu apakah konsekuensinya bagi umat Katolik yang pindah agama? Orang yang dibaptis dan baptisannya itu adalah sah, baptisannya itu tidak akan pernah hilang walaupun dia sudah mengucapkan syahadat dalam agama yang lain. Namun demikian, seorang Katolik yang kemudian menyatakan pindah agama, dia akan kehilangan hak-haknya sebagai seorang Katolik, khususnya dalam menerima sakramen-sakramen ataupun sakramen sakramental sampai ia kembali ke dalam pangkuan gereja Katolik. Seseorang yang menyatakan diri secara publik pindah agama, maka secara otomatis, kalau dalam bahasa teknisnya itu lates sententiae, begitu dia menyatakan pindah agama, mengucapkan syahadat dalam agama yang lain, dia terkena hukuman pada waktu itu juga. Dengan bahasa yang mengerikan, karena istilahnya adalah mendapat ekskomunikasi. Dia dikeluarkan dari komunia, dari komuni, dari gereja, karena dia telah menyatakan pindah agama. Tetapi dia tidak dikeluarkan dari anggota kerajaan Allah. Tetapi dia dengan sendirinya ketika dia mengucapkan syahadat dalam agama yang lain, maka dia dengan sendirinya secara otomatis dikeluarkan dari keanggotaan gereja. Dampaknya yang paling jelas adalah kemudian tadi seperti saya katakan, dia tidak bisa menerima sakramen-sakramen gereja Katolik. Contoh konkret,
dia tidak bisa menerima sakramen Ekaristi. Dia tidak bisa didoakan secara Katolik ketika dia meninggal. Sebelum dia pernah menyatakan baik secara lisan ataupun keinginan untuk kembali menjadi anggota Gereja Katolik. Dalam kanon 1364 paragraf 1 dikatakan begini tentang orang Katolik yang pindah agama. Kanon 1364 paragraf yang 1. Orang yang murtad dari iman terkena ekskomunikasi lete sententiae dengan tetap berlaku kanon 194. Kanon 194 itu mengatur hal ini. Orang yang secara publik meninggalkan iman atau persekutuan gereja, dia dihukum dengan diberhentikan dari keanggotaannya sebagai warga gereja. Itu konsekuensi orang yang meninggalkan agama Katolik. Dampak berikutnya apa? Dampak berikutnya adalah orang-orang tersebut seperti tadi, karena sudah diekskomunikasi, sudah dikeluarkan dari keanggotaan gerejanya. Tapi ingat, baptisannya tetap. Dia tetap menjadi anggota kerajaan surga. Tetapi keanggotaan gerejawinya sudah hilang karena pernyataan publik ataupun sembunyi-sembunyi bahwa ia mengucapkan syahadat dalam tradisi yang lain. Sehingga kalau mau kembali menjadi seorang Katolik lagi, dia pun harus mengucapkan syahadat Katolik, syahadat yang panjang di hadapan publik. Seperti halnya dia sebelumnya sudah menyatakan secara publik, kemudian dia mau masuk lagi ke agama Katolik, maka dia pun juga harus mengucapkan syahadat Katolik, syahadat yang panjang secara publik di hadapan umat, di hadapan imam, untuk menyatakan kembali bahwa sekarang saya ingin menjadi anggota keluarga Katolik yang penuh lagi. Tetapi tentu saja itu tetap harus diikuti dengan sakramen yang lain, yaitu sakramen tobat. Ketika orang sudah mengucapkan syahadat Katolik yang panjang di hadapan imam dan umat, maka dia diterima secara penuh lagi sebagai anggota gereja. Ini konsekuensinya. Sekaligus bagaimana kalau orang Katolik yang sudah menjadi seorang mualaf misalnya, dia mau kembali menjadi anggota gereja Katolik, syaratnya jelas. Dia harus mengucapkan syahadat yang panjang di hadapan imam, di hadapan umat, untuk mewakili gereja bahwa sekarang dia sudah kembali ke agama dan gereja Katolik. Tetapi selama dia bertahan dalam tanda kutip dia dosa karena mengucapkan syahadat dalam tradisi agama yang lain, maka dia terkena hukuman tidak boleh menerima sakramen gereja, juga menerima sakramen lain. Ini konsekuensi kalau seorang Katolik pindah agama. Maka kalau ingin masuk surga melalui Tuhan Yesus Kristus, jangan pindah agama. Yakinlah bahwa
hanya dalam nama Yesus Kristus kita beroleh keselamatan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita telah ditebus dan diselamatkan. Jadi jangan ragu-ragu untuk tetap menjadi orang Katolik. Jangan ragu-ragu bahwa hidup saya, hidup saudari-saudara semua sudah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Maka tetap ingin selamat, ikut saja Tuhan Yesus. Terima kasih. Dan ternyata banyak banget nih ya Kak konsekuensi yang akan didapatkan ketika orang itu pindah agama. Mulai dari dia kehilangan hak-hak kekatolikannya, mulai tidak boleh menerima sakramen dan sakramental lainnya begitu. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara nih teman-teman. Tapi sebelum kita tutup acara talkshow kita pada kali ini, kita akan mendengarkan closing statement dari dua narasumber kita. Untuk yang pertama kita akan mendengarkan closing statement dari Kak Bram terlebih dahulu. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Trina. Jadi closing statement dari aku adalah sebagai orang muda Katolik, teman-teman semua kita diminta untuk mari kita sama-sama menjadi terang dan garam di tempat kita tinggal. Kemudian juga mari wujudkan dan berikan jati diri seorang Katolik kepada orang-orang di sekitar kita supaya jati diri kekatolikan kita tidak pernah hilang dan kemudian ini bisa ditiru dan dicontohkan oleh orang lain yang berada di sekitar kita. Cerminkan sifat-sifat kekatolikan ke siapapun itu supaya nantinya orang-orang yang melihat kita bisa merasa bangga untuk menjadi Katolik dan bangga juga untuk berteman bersama dengan teman-teman yang Katolik. Terima kasih, berkah dalam. Oke, menjadi garam dan terang. Selanjutnya kita akan mendengarkan closing statement dari Romo Gregorius Sulistianto PR. Silahkan Romo. Kalau saya ditanya apa closing statement-nya? Closing statement-nya adalah jangan pindah agama. Yakinlah bahwa gereja, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya penyelamat dan penebus. Kalau pengen masuk surga, kalau pengen selamat, pengen bahagia di surga dan di dunia, tetaplah menjadi murid Yesus, tetaplah menjadi orang Katolik yang baik. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa bahagia, tetap ingat bahwa dalam nama Yesus Kristus ada keselamatan dan hidup surga. Terima kasih. Nah, luar biasa sekali ya Romo. Tadi closing statement-nya adalah jangan pindah agama. Baik teman-teman, untuk talkshow kita pada kali ini cukup sekian. Semoga segala ilmu dan segala hal yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat bagi saya, Kak Bram, dan teman-teman semua yang ada di rumah, juga menambah iman kekatolikan kita tentunya. Terima kasih juga kepada Kak Bram yang telah bersedia menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini. Juga kepada Romo Gregorius Sulistianto PR yang juga bersedia menjadi narasumber kita pada kali ini. Saya Katarina sebagai pemandu acara pada kali ini memohon maaf jika ada kesalahan kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, dan saya undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkah dalam, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.